Mu'alib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fidharin amin. Al-hadisul khamis asyara. Ini hadis yang ke-15. An Sufyan, diriwayatkan daripada Sufyan amman sami'a an Anas, dari seorang sahabat yang mendengar daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, qala, bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malal ahya tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Sesungguhnya perilaku amal-amal perbuatannya orang-orang yang masih hidup itu disampaikan kepada keluarga-keluarga mereka, wa ala abaihim asyairihim, pada kerabat mereka, pada bapak-bapak mereka, orang-orang tuanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, kakek neneknya yang sudah meninggal dunia, minal amwat, dari beberapa orang mati. Fa'ingkana, maka jika ada amal-amalnya kerabatnya yang masih hidup itu khairan, hamidullah, maka orang-orang yang keluarga kita yang ada di dalam kubur itu memuji kepada Allah. Fa'ingkana wastabshiru, dan mereka berbahagia. Wa ayyara ghaira dzalik, artinya ketika mereka melihat ada anak cucunya, keluarganya yang masih di dunia ini punya amal-amal yang tidak baik, katakanlah suka maksiat, ninggalin sholat dan lain sebagainya, qalu, maka mereka itu Allahumma la tumidhum hatta tahdihim hidayah. Ya Allah, jangan matikan mereka ya Allah sampai mereka dapat hidayah. Itu doanya mereka. Orang-orang yang di ahli kubur itu begitu doanya. Jadi orang-orang yang di ahli kubur mereka berdoa agar supaya keluarganya jangan sampai mati sebelum mereka dapat hidayah. Dan artinya itu susah. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka, keluarga kita, bapak ibu kita itu susah kalau ada orang keluarganya yang di dunia masih jauh daripada kebaikan. Mereka susah. Maka karena itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai orang tua atau sebagai kita ini orang tua, yang terbaik buat diri kita untuk anak-anak kita adalah membimbing mereka, suruh belajar mereka, suruh ngaji mereka, suruh mesantren mereka, supaya mereka terbina, terdidik, mempunyai perilaku yang baik. Nah, kalau anak-anak kita, mohon maaf ibu-ibu, sebagai orang tua tidak berhasil, kalau anak-anaknya ibu mungkin ranking 1 di sekolah, tapi pacarannya rajin, ya, punya putra putrinya ibu mungkin dia kaya raya, tapi dia malas sholat, itu tidak berhasil. Kan anak-anaknya ibu mobilnya mewah, rumahnya mewah, tapi jauh daripada agama. Sungguh hal itu akan menyusahkan bapak-bapak ibu yang kalau bapak ibu meninggal dan sudah kakek neneknya sudah dikasih tahu. Jadi amalan-amalan itu dikasih tunjuk kepada orang tuanya yang sudah wafat dan dikasih tunjuk sama Rasulullah. Rasulullah juga bahagia kalau ada umatnya punya amal baik. Tapi kalau enggak, Rasulullah juga berdoa supaya diringankan ini dosa-dosanya. Maka oleh karena itu berkaitan, jadi keluarga kita yang sudah wafat itu mengetahui semua perilaku kita ini, perilaku keluarganya yang masih di muka bumi ini. Ini hadis Nabi, bapak-bapak ibu-ibu. Ini berkaitan dengan kita punya jamaahnya ibu yang barusan wafat. Maka ini penting sekali, bapak-bapak ibu, penting sekali kita ini senantiasa mengintrospeksi diri kita, mempersiapkan diri kita bahwa kita ini juga akan menyusul orang-orang keluarga kita, kerabat kita yang sudah wafat di sisi Allah. Persiapan apa yang harus kita persiapkan? Ini? Yang diantaranya adalah bagaimana kita punya keluarga, keturunan kita itu bisa ngaji. Ada seorang ulama waliullah dari Yaman, ada seorang ulama besar dari Yaman, itu diceritakan begini, bapak-bapak ibu. Suatu ketika beliau dikasih buka, dikasyaf ma'rifat oleh Allah. Dia itu mengetahui seluruh orang yang dalam kubur. Wah, ternyata yang ini dapat kenikmatan, yang ini dapat siksa. Itu dikasih tunjuk oleh Allah. Dan dia melihat ada salah satu warganya yang disiksa terus-menerus dalam kubur. Karena memang terkenalnya dulu di muka bumi ini ahli maksiat. Maka kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu apa yang terjadi? Hadirin, beberapa tahun kemudian ini siksaan sudah diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ditanya, fulan, bukankah kamu dulu disiksa oleh Allah? Betul ya Syekh, saya dulu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu kok sudah diangkat siksanya dari Allah Subhanahu wa taala? Saya ini waktu meninggal ya Syekh, istri saya hamil.
Begitu anak saya itu sudah waktunya mondok pesantren, anak saya dikirim di pondok pesantren. Orang mondok itu jihad fisabilillah. Bapak-bapak Ibu, orang mondok itu adalah sedang jihad fisabilillah. Pahalanya luar biasa. Maka kemudian ketika pertama kali anak saya belajar sama kiai, bismillahirrahmanirrahim, baru bismillah. Katakanlah mau baca kitab ini, baru bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim, santrinya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pada saat yang sama Allah perintah malaikat, semua siksaannya orang tua itu semuanya diangkat, dihilangkan semuanya. Sekarang diganti mendapatkan tempat yang istimewa di alam barzah. Jadi alam barzah itu Bapak-bapak Ibu sudah ada kenikmatan, sudah ada siksaan. Makanya di dalam doa-doa kita itu, Allahumma ya Allah ijal qabrah, jadikanlah kubur mereka, kalau kita mendoakan kubur mereka atau kubur orang tua kita menjadi raudhah min riyadil, taman dari taman-taman surga, dan jangan dijadikan kubur orang-orang terdekat kita menjadi hufrah min hufarin nar, daripada jurang-jurang api neraka. Jadi di dalam alam barzah itu ada raudhah taman surga, ada hufrah atau jurang-jurang neraka. Maka oleh karena itu salah satu doa kita seperti ini. Apa artinya yang bisa diambil pelajaran dari kisah itu? Berarti pentingnya kalau anak bisa ngaji di pondok, itu bisa menghilangkan dosa-dosa orang tuanya. Hatta kalau orang tuanya disiksa di alam barzah, diangkat berkah, kita punya keturunan yang mondok. Faqala tadim alaihi salam qala Allahumma la tumithu hatta tahdim hidayah. Faqala alaihi salatu wasallam yu'dhil mayyit fi qabri kama yu'dhi fi hayatihi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya mayit bisa bisa disakiti. Yu'dhil mayyit, mayit itu merasa bisa disakiti di dalam kuburnya, sebagaimana seseorang itu di dunia bisa juga disakiti. Nah, di dunia bisa disakiti. Orang kan sama-sama bisa merasakan. Kalau ibu disakiti oleh orang lain, sakit apa tidak? Mungkin dicaci maki, mungkin mungkin dipukul, sakit apa tidak? Orang yang di alam barzah juga bisa merasakan sakit seperti itu. Fi hayati qabla idzaul mayit, apa itu yang bisa menyakiti mayit? Qala alaihi salatu innal mayit la yadhnabu dzanban wa la yatanazau wa la yukhasimu ahadan wa la yu'dhi jaran illa annaka inna za'ta, ketika kamu berselisih sama ahadan, seperti dicaci dan lain sebagainya. Wa yu'dhiyani 'indal isah wa kadzalika yafrahani 'indal ihsan. Begitu juga mereka itu bahagia ketika dibuat baik fi haqqihima, haknya mayit itu. Kama jaa fi hadits Sabit Al-Banani rahimallahu alaihi wasallam kana yazur, sebagaimana ini pokoknya orang mati itu bisa merasakan keluarganya melakukan kebaikan atau tidak. Makanya kalau orang sudah meninggal itu tidak boleh kita ngomong-ngomong yang jelek kepada mereka. Wah si ini tidak usah. Kalau orang sudah meninggal anggap baik gitu saja. Pokoknya orang meninggal baik. Nah oleh karena itu Bapak-bapak Ibu, salah satu hal-hal yang penting sekali kalau ada keluarga kita yang meninggal, hal-hal apa yang harus kita persiapkan? Hal-hal apa? Maka diantaranya adalah orang di muka bumi ini sebelum meninggal, orang itu harus punya persiapan. Bapak-bapak Ibu-ibu di dunia ini tidak terlalu lama. Bapak-bapak Ibu di dunia ini paling-paling umur tahun berapa? 60 tahun. Yang wafat katanya kurang lebih umur berapa? 66. Jadi umur-umur segini lah. Umur-umur segini orang meninggal dunia. Umur-umur standar lah. Rasulullah 63, ini 66. Ibu-ibu umur berapa, Bu? Berarti berapa hari lagi, Bu? Berapa hari lagi, Bu? Ibu-ibu berapa jam lagi kira-kira? Ya Allah, ya Rabbi. Maka ini yang harus dipersiapkan. Kita hidup di dunia tidak terlalu lama, itu saja kita harus sudah mempersiapkan. Wah, saya harus punya motor, wah harus saya punya rumah, saya harus ada ruang tamunya, saya ada kamarnya, saya harus ada ada kamar mandi, dapur dan sebagainya, sudah di planning. Di alam kubur itu lebih lama, ya. Di kubur itu lebih lama, di akhirat nanti lebih lama. Kalau kita tidak memplanning itu, kalau kita tidak mempunyai rencana yang baik di situ, itu namanya bukan orang cerdas. Namanya bukan orang cerdas. Orang cerdas adalah orang yang juga mempersiapkan tempatnya yang istimewa di alam barzah sana, ya.
Masa di umpamanya di dunia ada kontrakan, wis nang kono tak ngontrak ae wis, masa begitu? Ya. Harus punya planning yang baik di alam barzah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hal-hal apa yang harus kita persiapkan? Di antaranya adalah kalau ibu punya amalan rutin, pertama membaca surat Al-Mulk Tabarak. Pertama surat Al-Mulk Tabarak. Kalau ibu rajin membaca setiap hari harus dibaca. Kalau halangan ya dibaca, kalau bisa hafalan tapi tidak usah diucapkan. Ibu-ibu ya, kalau halangan tidak usah diucapkan, baca saja. Begini saja, dilihat umi-umi tidak apa-apa, tapi jangan dilesankan, jangan tabar, jangan bersuara. Ini tidak apa-apa, ya. Pokoknya setiap hari dibaca. Ini jasadnya ibu tidak akan membusuk di alam barzah, tidak akan membusuk sampai hari kiamat. Ya, jasadnya ibu tidak akan membusuk sampai hari kiamat. Yang pertama ini. Yang kedua adalah mempunyai rutinitas membaca sholawat 1000 kali. Kenapa? Kalau umpamanya 100 kurang ya, 100 itu ya agak ngontrak lah mungkin di sana barangkali ya. Kalau 1000 istimewa. 100 itu kalau ibu punya amalan rutin 100, katakanlah sholawat minimal itu harus, saya paling minimal harus 100. Yang istimewa lumayan itu 1000. Lumayan 1000 itu Masya Allah. Kalau 100 itu kata Rasulullah, kalau orang punya rutinitas baca sholawat kepadaku 100 kali, katakanlah sholawat yang pendek, Sallallahu alaihi Muhammad, ada sholawat Jibril, Sallallahu alaihi Muhammad, ada sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, itu sudah istimewa. Kalau 100 kali kata Rasulullah wajib dapat syafaatku. Dapat syafaat itu nanti kalau di akhirat kita kurang modalnya untuk layak masuk surga, diberi syafaat Rasulullah akhirnya masuk surga. Kalau 1000, maka diantaranya orang kalau punya rutinitas baca 1000 itu, maka dirinya tidak akan meninggal dunia kecuali dirinya sudah dikasih tunjuk tempatnya di surga. Maka oleh karena itu kenapa ada orang kok meninggal kok senyum, ada orang meninggal sujud meninggal, ada orang lagi ibadah meninggal, kok enak sekali. Nah, diantaranya hal itu. Sesungguhnya orang dicabut nyawa itu sakit banget. Orang dicabut nyawa itu sakit sekali. Tapi karena dia punya amalan sholawat 1000, maka dirinya ketika mau meninggal dunia sakit, tapi pada saat yang sama dia dikasih tunjuk, itu tempat kamu di surga. Ya Allah, ya cabut ya Allah, saya mau ingin segera ke sana. Bahagia malah. Orang mau dicabut nyawa malah bahagia karena dia tahu tempatnya yang indah di surga. Tempatnya yang indah di surga yang Masya Allah. Maka dia sangat rindu memasuki sana. Ketika itulah dia dicabut nyawanya dan dia tidak terasa, ya. Dan dia tidak terasa. Apakah ada orang sakit kok tidak terasa? Contohnya seperti Nabi Yusuf. Sebenarnya Nabi Yusuf ada orang-orang ibu-ibu karena bikin gosip sama Siti Zulekha, masa kok dia senang sendiri sama dia punya sama Yusuf orang yang, nah akhirnya diundang ibu-ibu kasih peso, dikasih apa itu namanya hidangan yang harus dikupas dengan peso. Nabi Yusuf lewat, ibu-ibu mengiris tangannya itu tidak terasa. Karena apalagi terpesona dengan Nabiullah Yusuf. Ini bukan manusia, ini malaikat. Ada sesuatu yang sangat membahagiakan itu, sakit tapi tidak terasa. Ibu-ibu dulu ketika pengantin baru, walaupun di tempat di bawah pohon berduaan sama suaminya karena pengantin baru, digigit nyamuk 1000, itu tidak terasa gara-gara bersama suaminya. Iya. Terasa apa enggak ibu digigit nyamuk 1000? Oh terasa, oh berarti kurang terlalu sayang sama suaminya itu. Masya Allah. Ini melogikakan ada sesuatu orang sakit tapi tidak terasa sakit karena sedang bahagia. Begitu juga ketika orang mau meninggal dunia, dia tidak merasa sakit gara-gara dia melihat indahnya surga. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini persiapan. Jadi kalau bisa jangan lupa membaca sholawat 1000 kali. Yang berikutnya lagi hadirin, cara supaya kita, ini kalau dari Kiai Husni Elias Mojokerto, itu beliau itu mengijazahkan, jadi kalau bisa membaca ini, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Ini 300 kali.
supaya jasadnya juga tidak membusuk. Jasadnya tidak membusuk di alam barzah. Yang berikutnya lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ingin orang meninggal dunia, maka pentingnya kalau bisa itu orang meninggal dunia itu kalau ada ulama-ulama di kawasan ini ya, ulama-ulama orang yang tahu agama itu minta sarannya apa yang harus kami persiapkan untuk keluarga kami yang sudah meninggal. Yang diantaranya adalah ditulis ayat kursi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ulese ini diminta dituliskan ayat kursi. Tapi nulisnya itu kalau saya menyarankan pakai minyak. Pakai minyak yang ada roll on, apa itu namanya? Roll on ya. Ada roll onnya itu, tulis ayat kursi, pokoknya Allahu la ilaha illallah, ayat kursi dan tulis. Atau kalau enggak pakai tangan, langsung dikasih masuk di air, tulis Allahu la ilaha illallah. Tangan gitu. Salah satu istimewa adalah supaya jenazahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Supaya diampuni oleh Allah. Di antaranya lagi kalau di dalam kitab Mampu Ushul Hikmah ditulis Bismillahirrahmanirrahim 70 kali. Makanya penting kalau umpamanya ada orang meninggal, ibu-ibu punya keluarga yang disayang, yang dicintai meninggal, datang kepada orang-orang yang ahli itu. Atau paling tidak di sini memang sudah ada orang-orang yang seperti itu. Seperti mungkin Pak Ustadz Hasan ini ya. Ya, Pak Ustadz Hasan suruh nulis gitu. Nulis Bismillahirrahmanirrahim atau apa. Ya. Atau yang pokoknya alumni pesantren yang sudah paham dituliskan seperti itu. Tapi nulisnya jangan pakai spidol, nulisnya yang tidak kelihatan. Atau kalau ada orang meninggal dunia lagi ditulis di sini pakai itu minyak, pakai minyak rolon. Kalau sudah selesai dimandikan, la ilaha illallah di sini di keningnya. La ilaha illallah itu saya mendapatkan ini model ulama-ulama dari Yaman, ulama-ulama Yaman ditulis kan tidak kelihatan, minyak ya. La ilaha illallah di sini. Hal-hal yang semacam ini penting untuk ketika ada orang meninggal dunia, nanti ketika gelunya itu dibacakan inna anzalnahu fi lailatul, yang banyak baca yang banyak. Dibacakan surat Al-Mulk atau dibacakan surat Al-Mulk inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini hal-hal yang semacam ini penting untuk kita persiapkan bagi orang-orang yang kita sayangi. Ini dicatat hal-hal di dalam hati kita. Kalau bisa kita mau meninggal pesen gitu. Nanti tolong begini ya, tolong baca gini ya. Nah, ini diantaranya seperti itu. Yang istimewa, orang yang ahli baca sholawat, kata Habib Lutfi, yang ahli baca sholawat 1000 kali juga insya Allah orang ahli baca sholawat, jenazahnya juga tidak akan membusuk. Jenazahnya tidak akan membusuk di alam barzah. Ini penting Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jasad kita ini dijaga oleh Allah ya di alam barzah. Selanjutnya adalah diceritakan di sini ada seorang Sabit Al-Bandani, ini seorang ulama besar, karena yazurul maqabir, pernah berziarah tengok ke kuburan di dalam malam Jumat. Wa kana yunaji rabbahu ila subhi, dia zikir sampai pagi. Wa kana fil munajah, kemudian belum ngantuk di kuburan itu. Anal kubur kulluhum kharaju. Pada malam Jumat itu semua ahli kubur itu keluar dari kuburnya dengan sebaik-baiknya pakaian. Jadi malam Jumat itu orang-orang ahli kubur dalam keterangan ini yang dimimpi ini yang ditampakkan oleh Allah. Semua orang ahli kubur malam Jumat keluar semua, tapi ya di kawasan kuburan itu ya. Biasanya siap wa abyadil wujuh, dengan sebaik-baiknya pakaian dan dengan wajah-wajah yang cemerlang. Fajaa likulli wahidin minhum maidah, maka datanglah kepada mereka itu setiap orang-orang datang menunggu kirimannya masing-masing. Min alwanit ta'am, dengan macam-macamnya kiriman. Wa kana bainahum syab, tapi ada Syekh Al-Bandani itu ada melihat seorang pemuda musfarral wajhi yang pucat pasi wajahnya, mughabbar sya'ri, yang berdebu rambutnya, mahzunul qalbi, yang susah hatinya. Yang pakaiannya compang-camping, mangkusoroksi, yang dingkluk, yang hanya mendingklukkan kepalanya, madbu'ul ain, yang menangis, walam ya'tilahu maidah, dia tidak dapat kiriman sama sekali. Wa ahlul kubur raja'il kuburim, dan sementara orang-orang kali kubur itu kemudian setelah kembali, mereka bahagia semuanya karena sudah mendapatkan kiriman-kiriman doa itu. Wa raja'a Aisyah, maka kemudian pemuda ini juga kembali dalam keadaan putus asa, yang dalam keadaan susah. Fasa'alahu Sabit an halih,
Kemudian Sabit ini, Syekh Sabit Al-Banani ini bisa berinteraksi dengan pemuda tadi. Pemuda, kenapa kamu susah? Man anta baina haulai? Siapa kamu? Baina haulai wahum wajadu. Mereka mendapatkan kiriman. Kenapa kamu tidak mendapatkan kiriman? Walam ya warajat aisan minal maidah wa anta maghmun mahzun. Faqala Imam Muslimin, ini pemuda kenal dengan Imam Syekh Al-Banani. Wahai Imamul Muslimin, wahai Syekh, ini gharibun bainahum. Saya ini adalah orang asing dikubur di tempat ini. Saya ini orang asing di kuburan ini. Bainahum lasi dzakirun bilisan, karena tidak ada orang yang ingat kepada saya. Wa du'a walahum aulad. Mereka itu semua yang sudah meninggal punya anak-anak yang soleh-solehah. Mereka mondok pesantren, mereka pinter ngaji anak-anaknya. Maka bapak-bapak ini pentingnya anak-anak bisa ngaji. Anak-anak bisa ngaji. Jangan anak diajari jual pinang terus, ya. Harus bisa ngaji, ya. Terus kemudian mereka dapat kiriman, keluarga mereka itu mengirim setiap harinya. Terus kemudian saya ini sesungguhnya berangkat sama ibu saya. Saya ini ke sini, saya ini adalah dari negara lain, saya mau berangkat ibadah. Saya mau berangkat ibadah ke Mekah. Saya meninggal di tengah jalan di sini. Kemudian setelah saya meninggal di sini, saya dikuburkan di sini, maka saya tidak ada kerabat yang kenal saya. Ada ibu saya. Ibu saya terus menikah lagi di sini. Itu namanya ibu saya, namanya ini di kampung ini, orangnya di sana. Setelah dia itu meninggal, setelah saya meninggal, ibu saya sudah sibuk ngurusi suaminya. Tidak pernah kirim doa kepada saya, maka saya susah tidak dapat kiriman. Terus ibu kamu siapa? Ibu saya. Bagaimana kalau saya cerita sama ibu kamu, apakah percaya tentang ini? Ceritakan saja, ketika saya berangkat ini, saya juga mendapatkan warisan dari bapak saya. Ibu saya kan janda, saya punya warisan saya sekian banyak. Nanti sampaikan ke ibu saya bahwa itu adalah hak saya sesungguhnya. Tapi sekarang masih di bawah ibu saya, tidak diapa-apain, makanya saya tidak dapat pahala. Maka Syekh Al-Banani tadi setelah itu pagi, terus dia kembali ke masjid, terus mencari ibu itu, ternyata ketemu. Ibu itu sudah nikah dengan orang lain, dan kemudian diceritakan mimpinya itu, saya juga menyampaikan bahwa anaknya ibu katanya punya harta warisan yang ibu masih pegang. Oh iya betul, berapa, saya sudah dikasih tunjuk berapanya juga sudah disampaikan. Maka akhirnya setelah sampaikan, ibunya menangis. Maka kemudian uang warisan yang haknya ini anak, kemudian disedekahkan di jalan Allah, katakan untuk bangun masjid, untuk pondok pesantren dan sebagainya, untuk amal kebaikan. Dan hari berikutnya mimpi lagi Syekh Al-Banani dan berterima kasih, dia sudah dapat kiriman terus-menerus karena sedekah atau amal jariah daripada harta warisan ibu tadi. Apa artinya yang di dalam hal ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Pentingnya kalau kita punya keluarga yang meninggal dunia harus betul-betul, kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu atau ibu sendiri yang harus mempersiapkan, punya tabungan jariah. Ibu-ibu punya tabungan jariah, katakanlah ini masjid, ini mushola, bangun, bantu semen. Karena dari situ ibu nanti yang diharapkan ketika meninggal dunia. Anaknya ibu alim, tapi kan anak itu kadang-kadang ya mendoakan, kadang-kadang ya tidak, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Maka diantaranya yang penting meninggalkan anak-anak yang soleh-solehah. Yang kedua, punya tabungan-tabungan amal jariah yang bisa mengalir kepada kita. Selama musola ini dipakai kan terus-menerus ibu dapat kiriman nanti di alam barzah. Barangkali demikian bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai pengantar zikir pada siang hari ini. Dan kebetulan adalah kita punya saudara jamaah yang ada di sini. Namanya siapa, ibu-ibu? Ibu Sumati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya, meninggikan derajatnya di sisi Allah. Lahal Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.